Beginilah suasana di ruang interogasi dan ruang penyiksaan terhadap jenderal-jenderal yang masih hidup, dan di sini terlihat pemuda rakyat dan gerwani sedang memaksa Jenderal S. Parmar agar mau menandatangani pernyataan tentang adanya Dewan Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, channel yang memberikan pencerahan dan informasi terbaru yang bermanfaat bagi kita bersama. Pertemuan kita kali ini adalah mengangkat tema mengenang kembali atau mengingat kembali peristiwa Gerakan 30 September PKI, di mana PKI berontak atau mengkup pemerintahan yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memakan korban para jenderal dan juga perwira pertama, baik itu di Jakarta maupun di Jawa Tengah. Saudaraku, guna mengingat kembali peristiwa Gerakan 30 September PKI ini sekaligus juga memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kita bangsa Indonesia terutama generasi muda dianjurkan untuk mengunjungi tempat-tempat di mana peristiwa itu terjadi dengan tujuan mempelajari peristiwa G30 SPKI sekaligus mengenang para pahlawan revolusi yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. Video yang kami sajikan ini dalam bentuk trilogi peristiwa, yaitu di samping mengunjungi Monumen Pancasila Sakti, kami juga mengajak Anda mengunjungi ke Museum Sasmitaloka di Jalan Lembang di mana Jenderal Ayani dibunuh, dan berkunjung juga pada Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Di tempat itu terjadi peristiwa usaha penculikan pembunuhan terhadap Jenderal Nasution atau Jenderal Nasution. Saudaraku, pada episode sekarang kita mengupas hanya tentang Monumen Pancasila Sakti, dan episode berikutnya kita akan mengekspos Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani dan Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Nasution. Saudaraku, di komplek Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa bangunan bersejarah yang masih asli, dan beberapa bangunan serta monumen yang dibangun kemudian antara lain adalah rumah tua yang dulunya dijadikan sebagai pos komando untuk memandu petinggi-petinggi Angkatan Darat pada peristiwa G30 SPKI, rumah penyiksaan para jenderal yang diculik, serta rumah tua yang dijadikan sebagai dapur umum. Saudaraku, di komplek Monumen Pancasila Sakti ini terdapat satu sumur tua tempat mengubur 7 pahlawan revolusi yang disuntik. Di komplek ini juga dipamerkan kendaraan yang dirampas pasukan G30 SPKI yang kemudian dijadikan sebagai alat membawa pasukan untuk menculik dan membunuh para jenderal. Di samping itu juga terdapat kendaraan dinas Ahmad Yani dan kendaraan dinas Jenderal Soeharto saat menumpas Gerakan 30 SPKI. Saudaraku, yang tidak kalah menariknya, kita juga bisa menyaksikan Monumen Pancasila Sakti dalam bentuk patung pahlawan revolusi beserta reliefnya
yang menggambarkan para jenderal menunjuk sumur tua yang sempat menjadi tempat para jenderal dikubur di dalamnya. Saudaraku, di luar komplek Monumen Pancasila Sakti juga terdapat Museum Paseban serta Museum Pengkhianatan PKI. Di Museum Paseban ini terdapat foto-foto peristiwa G30 SPKI dan bekas pakaian para jenderal serta foto-foto yang berkaitan dengan peristiwa gerakan G30 SPKI. Saudaraku, untuk memperjelas uraian terhadap Monumen Pancasila Sakti ini, kami akan memutarkan videonya dengan maksud agar pemahaman kita terhadap peristiwa gerakan 30S PKI ini bisa lebih jelas. Oke saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, bagi saudaraku yang belum memberikan subscribe atau mengaktifkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini agar tetap selalu memberikan info-info terbaru yang terbaik bagi kita bersama. Oke, saudaraku, selamat menonton. Ini adalah pintu gerbang menuju Monumen Pancasila Sakti. Jalan menuju Monumen Pancasila Sakti ini terdapat dua jalur masuk dan jalur keluar. Monumen Pancasila Sakti ini sebagai bukti atas kesaktian Pancasila, kita disambut dengan ucapan selamat datang. Saudaraku, kita sebentar lagi masuk ring 1 Monumen Pancasila Sakti. Lokasinya dari sana, lokasinya sana. Setiap tanggal 1 Oktober dilaksanakan upacara peringatan kesaktian Pancasila yang lokasinya adalah di sini lokasinya. Masuki ring 1 Monumen Pancasila Sakti. Di sanalah dia lubang buayanya, tempat para jenderal dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Ini adalah bentuk bangunan sumur maut di mana para jenderal dimasukkan ke dalam sumur yang ada di bawah bangunan ini. Di atas adalah lambang dari Kartika Eka Paksi, lambang Angkatan Darat Republik Indonesia. Saudaraku, inilah dia sumur maut, di mana para jenderal yang diculik dan dibunuh oleh PKI dimasukkan ke dalam sumur maut ini. Saudaraku, selama kami berada di sumur maut ini, kami merasakan aura yang berbeda dengan di tempat atau di luar tempat ini. Ini adalah pos komando gerakan G30 SPKI, di mana petinggi-petinggi gerakan G30 SPKI disinilah tempat berembuknya, tempat memasang strategi untuk menculik
para jenderal pada tanggal 30 September tahun 1960. Ini adalah kamar depan di pos komando ini. Ada divan di sini, tempat santai. Dindingnya dari anyaman bambu ini. Pos Komando G30 SPKI ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, termasuk pelajar dan anak-anak juga. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran. Ruangan tamu dan peralatan yang ada di dalamnya masih dalam kondisi asli dan selalu dirawat. Ini adalah ruangan tengah Pos Komando G30 SPKI. Dulunya ini adalah rumah penduduk yang dipakai untuk dijadikan sebagai pos komando. Di sini terdapat sebuah lemari kuno juga. Ini membuktikan bahwa rumah ini adalah rumah penduduk, dan juga ada di sini mesin jahit, dan di sebelah sinilah terjadi percakapan yang berangkut dengan gerakan G30 SPKI, di mana para petinggi dari G30 SPKI merembukkannya di sini, membicarakannya di sini sebelum penculikan. Di sini juga terdapat sebuah tempat tidur sederhana yang terbuat dari besi, sangat jadul sekali. Oke, saudaraku, selanjutnya kita menuju ke dapur umum. Saudaraku, ini adalah dapur umum dari gerakan G30 SPKI. Ini adalah dapur umumnya. Beginilah suasana di ruangan tengah dapur umum ini. Terdapat dua tempat tidur terbuat dari anyaman bambu. Satu lagi di sana, dan satu lemari cermin, dan terdapat juga satu meja dan satu kursi, semua dalam kondisi asli. Dan di sini terdapat sebuah kamar. Ini dia kamarnya. Tempat sebuah kamar, sebuah tempat tidur dari besi yang lantainya masih lantai tanah. Semua kondisinya masih asli. Inilah bentuk dapurnya, tempat masaknya. Ini mungkin tempat memasak nasi kali ya. Dan suasananya begini. Ada pintu menuju ke ruang sebelah, mungkin dapur juga kali itu. Oke, selamat siang. Saya hari ini berada di Monumen Pancasila Sakti, di mana terjadi peristiwa G30 SPKI, terjadi penculikan para jenderal oleh PKI, dan lokasi penculikan itu, tempat penguburan mayatnya, tempat dimasuki ke lubang itu berada di sini. Sebagai tanda itu, maka dibuatlah sebuah monumen Pancasila Sakti, di mana para jenderal, patung para jenderal dipajang di sana, dan di atasnya adalah Garuda Pancasila sebagai simbol dari Pancasila itu. Ini adalah rumah penyiksaan dan rumah interogasi, di mana para jenderal yang diculik dipaksa untuk menekan
pernyataan Dewan Jenderal. Posisi dari tempat penyiksaan itu adalah di depan rumah ini, di ruangan tamu rumah ini, dan ini adalah belakang dari rumah tersebut. Panorama movie, panorama. Saudaraku, ini adalah ruangan penyiksaan dan ruangan interogasi para jenderal dipaksa untuk menaikkan surat pernyataan Dewan Jenderal. Ini adalah ruangan penyiksaan dan ruangan interogasi para jenderal yang diculik oleh PKI dan dipaksa untuk menaikkan surat pernyataan Dewan Jenderal. Di sini terjadi penyiksaan yang cukup sadis. Baiklah saudaraku, kita lanjut ke lokasi belakang untuk melihat kendaraan truk yang dirampas pasukan G30 SPKI untuk operasi ke rumah para jenderal yang akan diculik. Ini adalah mobil Artayasa yang sekarang adalah Perum Peruri yang dirampas oleh pasukan G30 SPKI untuk membawa rombongan. Ini adalah mobil Impala, mobil dinas dari Jenderal Ahmad Yani. Sedan Impala yang ketika itu memang lagi tren ya. Ini adalah mobil dinas Pak Harto waktu sebagai komandan Kostrad ketika itu. Ini yang dipakai di dalam menumpas gerakan G30 SPKI. Oke saudaraku, selanjutnya kita menuju ruangan Paseban. Apa aja di dalamnya? Mari kita lihat. Kita memasuki ruangan Museum Paseban. Apa aja di dalam? Mari kita lihat. Kita mulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Di ruangan Paseban ini terdapat diorama, foto-foto, baju-baju yang dipakai oleh para jenderal saat dia diculik ataupun dibunuh. Ini adalah pakaian asli saat atau waktu para jenderal diculik dan dibunuh. Ini asli ini.